Ini yang begitu menarik pemirsa, di tengah PSBB dilakukan di sejumlah wilayah, bahkan pemerintah berkali-kali meminta masyarakat untuk tidak mudik tahun ini. Tapi justru dari pemerintah pun mengeluarkan semacam diskresi bahwa boleh mudik untuk ketentuan khusus. Nah, itu nanti akan saya tanyakan langsung kepada pihak dari Kementerian Perhubungan. Tapi sebelumnya juga sudah hadir di sini Pak Trubus, selamat malam. Malam, Mbak. Ya, mungkin pertama kali saya minta pandangannya dulu di sini Pak Imam. Setuju tidak? Mengingat kita sudah berkali-kali meminta masyarakat untuk tidak mudik, masih saja mereka membandel untuk mudik. PSBB pun tidak dipatuhi 100%. Sekarang ada ketentuan khusus ini, boleh saya mudik ingin bagaimana? mendengar dulu. Saya tidak ingin kejebak dengan pandangan Anda. Saya khawatir Anda keliru. Jadi kita lihat. Tapi kalau Pak Imam mengatakan bahwa saat ini PSBB mudik ini sudah cukup efektif, tidak 100% dilakukan masyarakat? Ya tentu ada kekurangan-kekurangan, tetapi ini kita harus kerja keras ya, melakukan upaya penyadaran pada saat yang sama juga upaya penegakan hukum. Nah, jadi di tengah kita itu ingin betul-betul hukum yang ada itu ditetapkan, ditetapi, dan kemudian apalagi Presiden sudah mengatakan bahwa tidak mudik ya, dengan segala macam argumen yang sudah begitu banyak. Konsisten melakukan itu. Oke, Pak Imam penasaran, saya penasaran, Anda pun penasaran pemirsa. Sebenarnya apa sih ketentuan khusus yang nanti menjadi turunan dari Permen Hub yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan? Saya langsung saja tanyakan kepada Ibu Adita Irawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Adita. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya Ibu Adita, diluruskan dan mungkin dijelaskan sejelas-jelasnya. Sebenarnya apa turunan dari Permen Hub yang mengatakan bahwa ada ketentuan khusus yang mendesak yang diperbolehkan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang boleh mudik di tahun ini. Betulkah Bu, seperti apa? Yang pertama saya tegaskan, mudik tetap dilarang. Ya, jadi kita tetap melarang mudik, tetap konsisten dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kemudian akan dibuat turunan aturannya adalah aturan tentang ketentuan bepergian bagi para penumpang yang memiliki kebutuhan yang penting dan mendesak. Sekali lagi bukan mudik ya, jadi kepentingan yang mendesak. Nah itu apa saja? Ini antara lain adalah untuk bisa melayani para anggota masyarakat yang saat ini memang harus bepergian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pekerja di bidang logistik, pekerja di bidang kesehatan, pekerja di bidang sumber daya alam, dan lain-lain. Kemudian juga ada petugas-petugas yang mungkin memang tugasnya sangat strategis dan tetap harus dilaksanakan dengan bepergian keluar kota. Di samping itu juga ada beberapa yang sifatnya lebih ke pribadi ya, kepentingan pribadi. Misal ada keluarga inti yang meninggal, yang ada di luar kota. Nah yang seperti ini Mbak, yang kemudian adalah bagian dari yang akan diberikan diskresi. Jadi bukan mudik yang diberikan diskresi, tetapi penumpang atau anggota masyarakat yang akan bepergian untuk kepentingan yang mendesak tadi, yang akan diberikan diskresi. Jelas Bu Adita, tolong ditambahkan, ini bagaimana Kemenhub nanti akan melihat secara case atau juga konteks atau juga kasus per kasus mereka yang memang benar-benar dalam rangka tugas atau mereka bepergian itu hanyalah untuk mudik meskipun memang ada sektor-sektor yang diizinkan. Atau juga mereka-mereka hanya mencari celah Bu ya, mengatakan bahwa ya keluarga ada yang sakit, ada yang kemalangan, tapi ternyata akal-akalan supaya bisa mudik. Ini bagaimana Bu Adita? Ya, yang pertama Mbak, ini kita keluarkan aturan ini dan juga nanti turunannya, ini sebenarnya tetap dengan tujuan untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Itu dulu esensi yang kita pegang. Karena memang ini bagian dari ikut mendukung pencegahan tersebut, tentunya yang diutamakan adalah para penumpang yang nanti akan bepergian adalah yang betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Itu yang pertama dulu. Oleh karena itu, dalam membuat aturan turunan ini, kami bekerja sama dengan instansi terkait, khususnya yang memang punya otoritas dan akuntabilitas untuk menetapkan syarat kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa penugasan untuk yang kemudian pekerja ini harus ada surat tugas dari instansinya. Kemudian kalau kemudian kepentingannya lebih pribadi, ini harus ada keterangan dari pemerintah daerah di tempatnya.
Ya, ini semua sedang kami godok, jadi ini masih dalam proses. Kami sedang meminta masukan juga dari semua instansi dan kementerian terkait, agar nanti peraturannya ini betul-betul bisa diimplementasikan, dan kemudian pengawasannya ini juga bisa dilakukan, dan akhirnya tujuan kami untuk tetap melayani para masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api tetap bisa berjalan dengan baik. Tetapi tetap juga bisa kita menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan akhirnya perjalanan ini adalah perjalanan yang berkesehatan.